dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai sistem kardiovaskular. Selamat menyaksikan. I05 sampai I09 Chronic Rheumatic Heart Disease. Diagnosa yang diambil dari I09.9 Rheumatic Heart Disease. Pengertiannya, penyakit jantung rematik adalah kerusakan katup jantung akibat komplikasi dari demam rematik. Jika tidak segera mendapatkan penanganan, penyakit jantung rematik berisiko menyebabkan gagal jantung. Gejala diagnosa yaitu demam, nyeri sendi, lemas, benjolan di bawah kulit, ruam kemerahan di kulit, kelelahan, gerak kan tiba-tiba pada otot atau kaki, dan kemampuan otot jantung dalam memompa. Yang kelima, MRI jantung untuk mendeteksi kondisi katup jantung dan otot jantung. Adapun terapi dari diagnosis, pengobatan penyakit jantung tergantung pada gejala, usia dan kondisi kesehatan pasien secara umum. Metode pengobatannya itu antara lain obat-obatan dan operasi. Tata cara pengkodean. Yang pertama, kita membuka ICD 10 volume 3, kita mencari letter R karena diagnosisnya rheumatic heart disease. Kita membuka letter R, kita mencari rheumatic. Setelah kita mendapatkan rheumatic, kita melihat heart. Pada halaman 557 dengan kode I09.9. Untuk memastikan apakah diagnosis itu tersebut benar, maka kita membuka ICD volume 10 volume 1 dengan kode I09.9. Pada halaman 422 terbukti benar bahwa pada kode I09.9 rheumatic heart disease. Untuk mencari kode tindakan, kita membuka ICD 9 dengan tindakan dari diagnosis rheumatic heart disease yaitu EKG. Kita membuka ICD 9 pada halaman belakang dengan letter E. Pada halaman 320 terdapat EKG berada pada kode 89.52. Untuk memastikan benar atau tidaknya, kita membuka ICD 9 pada halaman depan dengan kode 89.52. Pada halaman 245 pada kode 89.52 elektrokardiogram ataupun yang disebut dengan EKG. 2. I30 sampai I52 Other forms of heart disease. I42.9 Kardiopati. Pengertian: kardiomiopati adalah penyakit akibat kelainan di otot jantung. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa darah. 2. Gejala diagnosa. Kardiomiopati pada awalnya jarang menimbulkan gejala. Gejalanya akan muncul dan berkembang seiring dengan menurunnya kerja jantung dalam memompa darah. Beberapa gejala yang bisa muncul adalah 1. Napas pendek, terutama setelah melakukan aktivitas fisik yang berat. 2. Tungkai membengkak atau edema tungkai. 3. Batuk, terutama saat tidur terlentang. 4. Batuk mudah lelah. 5. Perut kembung. 6. Nyeri dada. 7.
7. Penglihatan berkunang-kunang. 8. Jantung berdebar-debar atau palpitasi. 9. Denyut jantung tidak teratur atau aritmia. 10. Pusing dan pingsan. Pemeriksaan fisik. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termaksud pemeriksaan dinding dada. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan lanjut di bawah ini. 1. Elektrokardiogram atau EKG untuk mendeteksi aktivitas kelistrikan jantung dan menilai ada tindaknya kelainan irama jantung. Kedua, ekokardiogram atau USG jantung untuk memeriksa struktur dan fungsi jantung, termaksud menilai kondisi katup jantung. Treadmill stress test untuk memantau irama jantung pada saat tubuh mengalami tekanan akibat aktivitas fisik berat. Keempat, pemindaian dengan röntgen dada atau CT scan atau MRI untuk melihat kondisi jantung, termaksud ada tidaknya pembengkakan jantung atau pembesaran jantung. Terapi atau pengobatan dari penyakit kardiomiopati yang pertama, pemberian obat anti aritmia untuk mengatur detak jantung agar tetap teratur dan mencegah aritmia. Yang kedua, obat antihipertensi untuk menjaga dan mengelola tekanan darah. Yang ketiga, obat antikoagulan atau pengencer darah untuk mencegah terbentuknya penggumpalan darah yang dapat memperparah kardiomiopati. Yang keempat, obat penghambat aldosteron untuk menyeimbangkan kadar mineral di dalam tubuh sehingga jaringan otot dan saraf jantung dapat bekerja dengan baik. Yang kelima, obat diuretik untuk mencegah penumpukan cairan di dalam tubuh. Apabila obat-obatan tidak mampu meredakan gejala kardiomiopati yang terlalu parah, pasien dapat menjalani operasi jantung. Jenis operasi yang dilakukan yaitu implan alat pacu jantung atau pacemaker, operasi myotomi, dan transplantasi jantung. Tata cara pengkodean diagnosis kardiomiopati menggunakan ICD-10 dapat dilakukan yang pertama dengan cara membuka ICD-10 volume 3 dengan latent check. Di ICD-10 volume 3 halaman 97, kode dari diagnosis kardiomiopati yaitu I42.9. Untuk memastikan kebenarannya, kita dapat membuka ICD-10 volume 1 I42.9. Ternyata benar, kode dari diagnosis kardiomiopati itu I42.9 sesuai dengan ICD-10 volume 1 di halaman 435. Tata cara pengkodean tindakan dari diagnosa kardiomiopati yaitu sinar X-ray chest dapat dilakukan dengan membuka ICD-9 di bagian belakang dengan latent X. Pada ICD-9 bagian belakang, tindakan X-ray chest terdapat di halaman 470 dengan kode 87.44. Untuk memastikan kode tersebut benar, dapat dibuka ICD-9 bagian depan 87.44.
ternyata benar, kode dari tindakan X-ray chest yaitu 87.44 terdapat di ICD 9 bagian depan di halaman 235. Baik, saya akan menjelaskan Q20 sampai Q28 di mana congenital malformation of the circulatory system. Di mana Q24.0 dextrocardia, di mana pengertian merupakan penyakit yang langka. Sebagian kasus dextrocardia tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kelainan fungsi jantung, terlepas dari detak jantung yang tidak normal. Namun, pada sebagian kasus lainnya, dextrocardia bisa disertai gangguan fungsi jantung. Selain itu, bisa juga terjadi kelainan pada letak organ lainnya, misalnya hati, limpa, dan lambung. Kondisi ini disebut sebagai dextrocardia dengan situs inversus. Gejala diagnosa, gejala pada penyakit dextrocardia yaitu sesak napas, sianosis, cepat lelah, gagal tumbuh, infeksi paru berlubang, gangguan ritme jantung, jaundice, dan penyumbatan usus. Pemeriksaan fisik bisa didiagnosa oleh dokter melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti elektrokardiogram, fotorogen, CT atau MRI jantung. Jika tidak disertai masalah pada fungsi jantung atau organ lainnya, dextrocardia tidak memerlukan penanganan apapun. Namun, bila dapat kelainan fungsi organ atau gangguan kelainan lainnya, diperlukan penangguhan berupa operasi. Dokter akan mempertimbangkan prosedur operasi bila dextrocardia terjadi beserta kelainan bawaan lahir atau penyakit kongenital seperti cacat jantung bawaan, gangguan saluran pencernaan, atau artersia bilar. Terapi atau pengobatan dari diagnosa untuk mengatasi gangguan dextrocardia situs inversus, dokter dapat memberikan obat-obatan antara lain obat diuretik untuk membuang kelebihan garam dan air dalam tubuh akibat kelainan fungsi jantung, obat inotropik untuk merangsang otot jantung memompa darah lebih kuat pada penderita dextrocardia dengan jantung yang lemah, ACE inhibitor untuk menurunkan tekanan darah dan meringankan kerja jantung, antibiotik untuk mencegah dan mengatasi infeksi pada penderita dextrocardia yang memiliki sindrom Cartagener atau ketiadaan limfa. Pencarian kode penyakit dextrocardia. Pertama, buka buku ICD-10 volume 3, lalu cari item D pada halaman 200. Di situ terdapat dextrocardia dengan kode Q24.0. Lalu, untuk memastikan penyakitnya, buka buku ICD-10 volume 1 dan cari kode tersebut, yaitu Q24.0 pada halaman 718. Terdapat dextrocardia. Terbukti bahwa penyakit itu ada. Pencarian tindakan penyakit dextrocardia. Salah satu tindakannya yaitu CT scan. Lalu kita buka item C. Karena tidak ada, jadi kita mencari kata setelahnya yaitu scan dan buka item scan. Dan di situ terdapat CT scan kardiovaskular pada halaman 446 dengan kode 92.05. Lalu untuk memastikan tindakannya, buka buku ICD 9 pada halaman bagian depan dan cari kode tersebut, yaitu 92.05 cardiovascular and hematopoietic scan and radioisotope function study.